Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semua? Jumpa lagi di pelajaran pendidikan agama Islam bersama dengan Abi Alif. Dan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang dua sikap terpuji, yaitu jujur dan adil. Dua perilaku yang sudah sering kita bahas, sering kita dengar, dan mudah-mudahan juga sudah sering kita lakukan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jujur, yang dalam bahasa Arab disebut sebagai siddiq, ini sudah pernah kita bahas di kelas 7. Dan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, Inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan membawa kita ke surga. Jadi jujur itu pintu kebaikan. Jujur dalam bahasa Arab disebut siddiq, artinya benar. Jadi jujur secara bahasa itu artinya benar. Jujur berarti kesesuaian. Poinnya di situ. Kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan itu harus sesuai. Kalau kita mengatakan A, maka kita juga harus melakukan A. Dan kalau apa yang kita lakukan itu B, maka yang kita ucapkan pun harus B. Jadi poinnya adalah kesesuaian tadi. Baik yang kita ucapkan itu harus sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Begitu juga sebaliknya, apa yang kita kerjakan harus sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalil tentang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Mudah-mudahan Allah akan memperbaiki amal-amalmu, perbuatan-perbuatanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh faqad faza, maka sungguh fawzan 'azima, bagi dia kemenangan yang besar. Sangat besar bahkan. Jadi jujur itu ketika kita bisa berkata jujur, mampu berucap yang benar, maka Allah akan memberikan kita perbaikan amal, akan memperbaiki perbuatan-perbuatan kita yang belum sempurna dan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi ada dua hadiah dari Allah, memperbaiki amal perbuatan kita yang belum sempurna dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian ada hadiah bonusnya, kita akan mendapatkan kemenangan yang besar apabila kita mampu menaati Allah dan Rasulnya. Lawan dari jujur adalah dusta atau bohong, yang dalam bahasa Arab disebut kidhib. Tokoh kebohongan yang paling terkenal adalah Musailamah. Musailamah itu nabi palsu. Dia dijuluki sebagai Al-Kadzab atau si pendusta karena ia mengaku-ngaku sebagai nabi. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, muncul nabi-nabi palsu, ada 3. Yang paling terkenal adalah Musailamah Al-Kadzab. Jadi hati-hati. Hari ini pun banyak orang yang mengaku sebagai nabi. Hati-hati. Jujur terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur kepada Allah itu kita mengakui bahwa kita ini manusia yang lemah yang membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Contoh di surat Maryam, di awal-awal surat Maryam itu kan berisi kisah tentang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya ini sudah tua," kata Nabi Zakaria. "Tulang-tulang saya sudah lemah, sudah rapuh, rambut saya sudah beruban. Istri saya mandul, tidak bisa punya anak. Maka saya minta anak, ya Allah." Coba bayangkan. Sudah tua usianya, para ulama mengatakan, ada yang menyebut bahwa usia Nabi Zakaria ketika itu sudah mencapai 100 tahun.
usia sudah tua, tulang sudah lemah, sudah rapuh, rambut sudah ubanan, istrinya mandul, doanya kok minta anak. Secara logika, secara akal sehat, mustahil bisa punya anak. Orang sudah tua, istrinya mandul, minta punya anak. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa Nabi Zakaria dengan memberikan Nabi Zakaria anak. Anaknya pun bukan anak sembarangan, anaknya juga seorang nabi, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Maka di akhir surat Maryam ayat keempat, Nabi Zakaria menutup doanya dengan mengatakan, walam akum bidu'aika rabbi syakiya. Ya Allah, sesungguhnya aku dalam berdoa kepadamu, meminta kepadamu, belum pernah kecewa. Karena pasti Allah akan mendengar, mengabulkan doa hambanya. Kalau tidak sekarang, mungkin nanti. Menurut Allah, waktu yang terbaik menurut Allah. Jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri itu kita menyadari, kita merasa gelisah kalau kita melakukan perbuatan yang salah. Pasti hati kita ini tidak nyaman. Walaupun mungkin terlihat benar, tetapi kalau itu salah, pasti hati kita gelisah, hati kita tidak nyaman. Contoh, orang yang bekerja di tempat yang penuh dengan riba, pasti hatinya akan mengalami pergolakan, akan mengalami kegelisahan kalau dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti, karena hati bukan manusia yang punya, hati Allah yang punya. Karenanya kalau manusia berbuat salah, pasti hatinya akan gelisah. Bagi mereka yang punya iman, bagi mereka yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sudah begitu, tinggalkan kesalahan itu. Orang yang menyontek ketika ujian, berbuat curang ketika ujian, kalau hatinya tidak gelisah, hatinya merasa tidak nyaman, baik-baik saja, berarti ada yang salah dengan imannya. Karena orang yang berbuat salah, hatinya pasti akan bergejolak. Dan kita harus jujur kepada itu. Cara jujurnya bagaimana? Kita tinggalkan perbuatan salah itu. Dan terakhir adalah jujur kepada orang lain. Kalau yang ini, mudah-mudahan sudah kita praktikkan semua. Kemudian ada adil. Silakan diamati dua gambar ini. Gambar nomor 1, semua mendapatkan kotak yang sama. Masing-masing mendapatkan satu kotak. Tetapi masalahnya adalah tetap ada yang tidak bisa melihat, ada yang tidak bisa menonton pertandingan. Gambar nomor 2, ada yang tidak mendapatkan kotak, ada yang hanya mendapatkan satu kotak, ada yang mendapatkan 2 kotak. Tetapi semuanya bisa menonton pertandingan dengan nyaman. Yang mana yang adil? Yang adil adalah poin yang kedua, yang nomor 2 sebelah kanan. Kalau nomor 1 itu kesetaraan, semuanya setara, sama rata, mendapatkan semuanya dengan sama. Itu bukan adil. Karena adil itu adalah yang nomor 2. Adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau memberikan sesuatu sesuai porsinya. Seperti kotak tadi, semua mendapatkan porsi yang sesuai. Yang tinggi itu tidak mendapatkan, karena dia tanpa kotak pun sudah bisa melihat. Yang agak tinggi, dia mendapatkan satu kotak, pas untuk membantunya. Dan yang paling pendek, dia mendapatkan 2 kotak. Karena dengan begitu dia baru bisa nonton. Maka adil itu bukan sama rata. Adil itu adalah mendapatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Kalau sama rata, bisa terjadi kemungkinan ada yang terzolimi. Seperti yang pendek tadi ya, kalau semuanya mendapatkan sama rata, yang pendek tidak bisa melihat, dia terzolimi. Karena yang tinggi sebetulnya tidak membutuhkan kotak kan. Tetapi adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tempatnya yang pas ditaruh di situ. Atau memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya. Kalau dia tidak punya, berikan. Bayangkan kalau adil itu adalah kesetaraan. Maka orang kaya pun mendapat sedekah kalau begitu. Sedangkan seharusnya orang kaya itu adalah yang memberi sedekah.
Ya, jadi tolong dipahami makna adil. Adil itu memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya. Kalau itu sudah haknya, berikan. Kalau bukan haknya, jangan diberikan. Jangan mentang-mentang kok dia dapat, saya enggak. Perhatikan dulu, itu hakmu bukan. Kalau bukan hakmu, ya jangan pernah meminta dan jangan pernah merasa kau berhak mendapatkan. Lawan dari adil adalah zolim. Zolim berarti tidak adil ya, tidak mendapatkan perlakuan yang pantas. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang adil, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah dan menjadi saksi dengan adil. Jadi berlaku adil itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah melihat apa yang kita kerjakan. Kalau kita zalim, maka tunggu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum, terhadap seseorang, membuat kamu untuk berlaku tidak adil. Saya nggak suka sama dia, hati-hati akan saya celakakan kamu. Saya benci sama dia, saya nggak mau bersaksi dengan jujur karena dia. Hati-hati, tidak boleh begitu. Kita harus fair ya. Apakah dia punya masalah dengan kita atau tidak, kita harus fair. Kalau dia benar, katakan yang benar. Kalau dia memang berhak, berikan. Wah, dia ini pernah curang nih, misalnya ya, pernah berbuat jahat dulu sama saya nggak mau berikan dia santunan. Oh, tidak boleh begitu. Kalau memang itu sudah haknya, harus kita berikan. I'dilu, berlaku adillah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika Allah sudah memberikan perintah, maka tidaklah perintah itu berlaku kecuali dia hukumnya wajib. Karena asal dari perintah itu adalah wajib. Maka kita wajib berbuat adil. Huwa aqrabu littaqwa, karena keadilan itu lebih dekat dengan takwa. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ada 7 golongan orang yang akan dinaungi Allah pada hari kiamat, yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dalam ketika hari kiamat. Dan poin pertama adalah ternyata yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil. Karena memang adil itu sangat erat dengan pemimpin. Pemimpin itu harus bisa berlaku adil, harus bisa memberikan keputusan sesuai dengan porsinya, harus bisa meletakkan keputusan sesuai pada tempatnya. Dituntut untuk berlaku adil karena memang dialah yang memberikan keputusan. Kalau dia salah dalam memberikan keputusan, dia berlaku tidak adil ketika memutuskan sesuatu, maka sama saja dia sudah berbuat zalim. Ketika zalim akan ada orang yang dirugikan, dan dia harus siap mempertanggungjawabkannya di hari kiamat nanti. Tetapi kalau seorang pemimpin itu berlaku adil, maka mudah-mudahan ia akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum ia merasakan surga, ia akan mendapatkan naungan pertolongan Allah di hari kiamat. Ketika semuanya hancur, ketika semuanya dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pemimpin yang adil akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua adalah pemimpin. Kalau tidak hari ini, maka hari esok kita pasti akan memimpin sesuatu, entah itu memimpin sebagai atasan, memimpin sebagai bos, atau memimpin di rumah tangga. Yang pasti kita semua punya amanah untuk memimpin. Karena manusia asalnya diturunkan ke bumi adalah untuk memimpin. Untuk memimpin bumi ini agar dijauhkan dari kerusakan. Karenanya sifat adil dan sifat jujur adalah sikap yang seharusnya ada di diri kita masing-masing. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.